Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ahad 4 Juni 2023. Kami dari Jamaah Pengajian Tafsir Baitus Salam sedang mengadakan rihlah dengan tujuan Pantai Aropan Beach Tigaras, Kabupaten Simalungun. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Adapun jumlah dari peserta rihlah saat ini kami berjumlah 63 orang dan mengendarai mobil pribadi sebanyak 11 unit. Kami bergerak dari Resor Belawan menuju Kebun Teh Sidamanik dan sampai di sana pada pagi hari kurang lebih pukul 9 WIB. Kami melaksanakan sholat sunnah duha, dan setelah selesai melaksanakan sholat duha kami lanjutkan perjalanan untuk menuju Pantai Aropan Tigaras, Kabupaten Simalungun. Dan di sana kami melaksanakan pengajian singkat yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Ihwanuddin Nasution MCMM. Mudah-mudahan acara rihlah yang kita laksanakan saat ini dapat menambah rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memudahkan kita dalam berbuat kebaikan-kebaikan dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, azam yang sangat kuat dapat menghadiri majelis-majelis ilmu di mana saja kita berada, terutama majelis ilmu Selasa malam Rabu yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitus Salam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah di rihlah kita ini bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ihwanuddin LCMM. Langsung saja kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur wal ma'zur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama bisa hadir ke tempat ini menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melihat menikmati ciptaan Allah ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah kalau orang melihat rumah yang indah, dia kagum dengan keindahan rumah itu. Melihat bangunan yang megah, dia kagum dengan kemegahan bangunan itu. Dia tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan bangunan itu,
Dia tidak pernah berpikir siapa yang membuat itu menjadi megah, karena terfokus pada kemegahannya. Sama melihat lukisan juga. Kadang-kadang kita melihat lukisan, begitu kita lihat lukisan, kita cuma mengagumi keindahan lukisan itu, tapi kita lupa mencari tahu siapa pelukisnya. Bapak tataplah ke sana, ada bukit barisan yang memanjang di pinggir Danau Toba. Di atas bukit itu ada langit terhampar luas, kelihatannya rendah. Yang ada putih-putih itu adalah awan, itu di bawah langit. Dan kemudian ke atas ada 7 lapis. Yang subhanallah, kita tidak pernah tahu kalau berdasarkan ilmu siapa penciptanya, tapi Al-Quran membimbing kita mengatakan Allah lah penciptanya. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang di tengah kesibukannya dia tetap punya waktu dengan keluarganya. Pernah Bapak Ibu lihat, baca dalam hadis di awal-awal pernikahan Rasul dengan Aisyah, lomba lari Rasul sama Aisyah. Jadi nanti kalau ada yang mau lomba lari, kita kasih hadiah, disiapkan oleh panitia hadiahnya. Saya nggak tahu, tapi ada game yang disiapkan sama panitia. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya, subhanallah. Sepiring nasi gitu. Bapak Ibu sekalian, waktu masih muda Rasul, artinya masih baru nikah dengan Aisyah, lomba lari Rasul menang. Dalam lomba lari itu Rasul menang. Maka setelah sekian lama pernikahan, diulang lagi keindahan itu. Memang keindahan itu harus sering diulang-ulang, Pak Misriadi. Ini pun nanti kalau memang kita merasakan indah ini, Pak Misriadi bilang kita ke Aceh ya, charter bus kita ke sana, biar jangan banyak biayanya, biar jangan terasa. Setiap pengajian kumpul limpul 100, limpul 100. Setahun ke depan kita sudah bisa charter mobil double cabin itu. Bukan double cabin. Double decker. Apa namanya? Double decker. Iya, double decker. Terus itu. Jadi Rasul selalu punya family time. Ada waktu kebersamaan dengan keluarganya. Dan ini adalah waktu kebersamaan dengan keluarga kita, dan bukan cuma kebersamaan dengan keluarga kita, tapi dengan teman-teman saleh kita. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa nanti di akhirat akan dikumpulkan orang-orang masuk ke surga. Begitu masuk ke surga, mereka akan cari teman-teman salehnya di surga. Cari nanti mana Pak Tugio, ya kan, mana Pak Yamin, mana Pak Misriadi, masing-masing dicari, mana Pak Salman, nyari di surga. Senang ketemu teman-temannya, sehingga nanti ada yang tidak ketemu sama temannya di surga, padahal itu teman salehnya. Lantas Bapak Ibu, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, aina fulan, si anu di mana ya Allah? Kata Allah, huwa finnar. Kata Allah, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kata sahabat tadi kepada Allah, ya Allah, dia teman baik kami. Kami selalu ngaji sama, saling mengingatkan di jalanmu. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya Allah, keluarkan dia dari surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari neraka. Kata Allah kepada sahabatnya itu tadi, carilah sahabatmu dan keluarkan dia dari neraka. Imam Ahmad sambil meneteskan air mata, dia berkata kepada para sahabatnya, fa illam tajiduni fil jannah fas'alu anni anha. Kalau nanti, kata Imam Ahmad, kalian tidak ketemu saya di surga, tanyalah kepada Allah tentang saya dan bantulah saya, keluarkan saya dari neraka. Ini juga yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Fa illam tajiduni fil jannah, nanti kalau semua ini masuk surga dan Bapak Ibu tidak ketemu saya di surga, fas'alullah anni, tanyakan kepada Allah tentang saya dan bantu saya keluar dari nerakanya Allah. Ini yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang mendapat izin dari Allah pada hari itu? Dan orang yang mendapat izin itu salah satunya adalah teman-teman yang saleh. Maka kata ulama, jika kau punya teman yang saleh, mengingatkanmu kepada jalan Allah, mengingatkanmu tentang ketakwaan kepada Allah, pegang erat ya. Pegang erat ya. Hari ini sangat sulit cari teman-teman saleh. Kita bawa pengajian kita kemari karena banyak orang Bapak Ibu datang ke tempat-tempat indah seperti ini bukan untuk mengagumi keindahan ciptaan Allah, bukan untuk menambah ketaatan kepada Allah, tapi di pinggir-pinggir tempat seperti ini ada yang minum minuman keras, ada yang main judi, ada yang menginap, tapi bukan dengan pasangannya. Bapak Ibu sekalian, kitalah yang ingin berbeda. Kita ingin hadir kemari, kumpul di sini, menikmati alam ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah pada lapar? Hampir. Enggak lama Ibu Bapak. Saya ceramahnya enggak lama memang karena settingnya cuma sebentar. Kalau sudah selesai, siap. Kalau sudah siap selesai. Ya. Bapak Ibu, ada satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardi ayatin liqaumin yatafakkarun. Penciptaan langit ini, sering kita tengok langit ini tapi nggak pernah kita berpikir bagaimana Allah menciptakan. Luas, tidak ada tiangnya. Kalau ada yang ketemu tiang langit, kasih tahu ke kita, nanti kita piknik ke sana. Bapak Ibu, begitu luasnya ini, tidak ada tiangnya. Saya mau tahu ada nggak bangunan di bumi ini yang nggak pakai tiang, yang nggak pakai semen saja orang sudah kagum-kagum. Piramid itu Ibu, yang ada di Mesir, saya sudah sampai ke sana. Itu batu-batu petak disusun, tidak ada semennya sedikit pun, cuma batu disusun. Nanti pikirnya targetnya ke sana lagi, ya kan? Setelah ke Aceh, ke Mesir, ya langsung saya yang bisa mandu nanti bahasa Arabnya, insyaallah. Amin kan? Lah macam gak selera ke Mesir. Ya. Tengok Fir'aun, kita tengok Fir'aun yang sombong, yang bilang aku Tuhan tuh. Nanti kita tengok di sana, masih ada jenazahnya sampai sekarang di Museum Tahrir di Mesir. Bapak Ibu sekalian, penciptaan langit. Maka ketika Nabi Ibrahim bercerita kepada Namrud tentang Allah, kemudian Namrud tanya, Tuhanmu Allah itu macam mana rupanya? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, kalau standarnya cuma menghidupkan sama mematikan, aku pun menghidupkan dan mematikan, berarti aku Tuhan. Panggilnya dua orang Bapak Ibu. Yang satu dibunuh, yang satu disuruhnya pergi. Kata Namrud, aku Tuhan kan? Kau tengok itu mati, aku yang mematikan. Ini hidup, aku yang menghidupkan. Tapi dengan orang yang kurang pengalaman ini nggak boleh berdebat. Ya, kalau nggak boleh kita bilang orang bodoh seperti ini nggak boleh berdebat. Maka Nabi Ibrahim menggunakan alam sebagai pendekatan kepada kekuasaan Allah. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah kau lihat, kata Al-Quran, ketika Ibrahim didebat oleh seseorang yang namanya Namrud. Kenapa dia mendebat Ibrahim? An atahul mulk, karena dia punya kekuasaan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Katanya ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Tadi sudah dicontohkannya. Nabi Ibrahim tidak mau debat. Kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi fa'ti binal maghrib. Tuhan itu menjalankan matahari dari timur.
tenggelam di barat. Kalau kau betul Tuhan, kata Nabi Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib, coba jalankan dari timur, dari barat, tenggelamkan ke timur. Bapak Ibu sekalian, pendekatan alam ini menjadi kekuatan kepada Nabi Ibrahim berhujjah. Fabuhital ladzi kafar, tercenganglah orang-orang kafir terhadap hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, Namrud kemudian Allah hukum karena kesombongannya, masuk seekor nyamuk ke dalam hidungnya, kemudian sampai ke otaknya, bertahan nyamuk itu dalam otaknya. Setiap digigit nyamuk otaknya Namrud itu, dihentak-hentakkannya kepalanya ke dinding karena sakitnya, dan itu dia rasakan selama 40 tahun. 40 tahun. Silakan lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tulisan Imam Ibnu Katsir. Subhanallah. Ayat yang dibacakan tadi oleh qari kita, saya pun baru tahu kalau ternyata Pak Misdani qari, berapa tahun sudah jadi pengajian tafsir kami, 17 tahun. Gak pernah kita suruh dia ngaji, cuma mendengar. Sekarang udah dengar suara ngaji, nanti suruh ngaji lainnya kalau ada pengajian. Bapak Ibu sekalian, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah ceritakan tentang wa ikhtilafil lail wan nahar. Hari ini siang, habis itu malam. Ketika datang siang, kemana perginya malam? Ketika datang malam, kemana perginya siang? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum. Allah tanya kita ini, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya afala tasma'un. Kata Allah, tidakkah kamu lihat jika Allah menjadikan malam 24 jam? Berapa jam? 24 jam. Kata Allah, tidakkah kau lihat, tidakkah kau pikirkan kalau Allah jadikan malam 24 jam, tidak ada siangnya? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya siang? Allah tanya gitu. Allah sebutkan alam ini sebagai bahagian dari kekuasaannya. Apalan tasma'un, kata Allah, takkah kamu mendengar firman Allah ini? Bayangkan kalau malam 24 jam, kira-kira biaya listrik kita berapa? Kira-kira nyangkol, tumbuhan harus bisa tumbuh apa tidak? Bisa Pak Misradi? Tidak bisa tumbuh, tidak ada cahaya matahari. Bayangkan bagaimana sulitnya kita. Ayat selanjutnya di 71 surah Al-Qasas, Allah ingatkan kepada kita, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmatan ila yaumil qiyamah. Kata Allah, kalau Allah jadikan siang itu 24 jam sebaliknya, tidak ada malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam agar malam kamu bisa merasakan ketenangan? Kata Allah, apala tubsirun, tidakkah kamu lihat kekuasaan Allah itu? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam dan siang. Kenapa? Litaskunu, agar kita malam bisa tidur, bisa istirahat, bisa tenang, dan pada waktu siang agar kita bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita, menuntun hati kita untuk meresapi, menikmati, memikirkan bagaimana ciptaan Allah yang agung ini. Kemudian kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari ciptaanmu ini. Faqina adzabannar. Jangan karena ciptaan yang indah ini, ya, karuniamu yang agung ini menjauhkan kami darimu, yang menyebabkan kami masuk ke neraka. Faqina adzabannar. Jauhkan kami atau pelihara kami dari azab api neraka. Itu juga hikmahnya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, betul-betul sudah lapar gak? Ya, itu juga hikmahnya kemarin saya sampaikan. Kenapa Ka'bah itu tidak dibuat di Danau Toba? Ibu, kenapa Ka'bah nggak Allah ciptakan aja di sini? Nggak panas, tawafnya bisa nyantai, mandi-mandi di sini. Kenapa di tanah yang gersang? Kata ulama, khawatir karena sifat manusia kalau melihat pemandangan alam yang indah, dia lupa pada pencipta keindahan alam itu. Itu sebabnya kenapa di tanah yang gersang dibangun rumahnya Allah tidak megah,
lebih megah rumah Bang Salman Abrar, ya kan, ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu cuma 4 persegi, beda ukurannya, nggak ada yang sama itu. Yang 4 sisi itu nggak ada yang sama. Ada yang 11, sekian, ada yang 12, sekian, ada yang 10, sekian. Ya, kalau nanti nggak percaya, dari sini yang mau berangkat umroh atau haji, titipin meteran. Betul nggak ya saya bilang ini? Karena saya cuma membaca di buku, nggak pernah langsung saya ukur. Nah, nanti kan tanggal 5 ini kan berangkat jemaah Simalungun. Titipin meteran Bapak Ibu. Kami nggak yakin dengan yang dibilang Pak Ustadz Ikhwan. Coba ukurkan nanti Ka'bah itu. Kalau dari misalnya dari rukun Yamani ke rukun Iraqi berapa? Dari rukun Iraqi ke rukun Syami berapa? Dari rukun Syami ke rukun Yamani berapa? Kemudian dari rukun Yamani ke rukun Hajari berapa? Catat nanti ya. Jadi nanti ketika kita ceramah, hasil survei yang sudah kami lakukan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh jemaah haji kloter sekian, ya kan, bahwa Ka'bah itu tidak sama sisinya, tidak sama panjangnya, dan tidak sama tingginya. Nah, ini buktinya diukur oleh Syanu, dilakukan pengukuran pada tanggal sekian, jam sekian, waktu Arab Saudi. Nah, jadi kita punya. Jadi bangunannya nggak megah, dan kesana pun orang nggak pakaian indah-indah. Sengaja Allah suruh, sebelum mengatakan labbaik Allahumma labbaik, disuruh Allah tanggalkan dulu pakaianmu. Jangan bawa identitas dunia ini kemari. Pakai pakaian putih supaya fokus ke sana. Nah, ini kita sebaliknya, melihat yang indah-indah ini, ya, supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin, hidangan sudah menanti. Orang-orang yang seperti saya yang hari ini tidak bawa nasi, lebih ya, tidak bawa. Tadi mau bawa botol, nggak sempat masak, mau beli, kata Bang Misri tadi nggak usah, lebihnya itu nanti kita datengin yang mana-mana, aman lah itu kan. Oh, 2 orang, bertiga sama istri, 4 sama supir saya. Ini saja mungkin, terima kasih, selamat menikmati, dan nanti ada gamenya, kita ikuti dengan antusias game yang sudah disiapkan panitia. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini, dan Allah saling mengikat kita dalam doa-doa kita, ya. Kedekatan hati itu karena Allah itu jauh lebih kuat ketimbang kedekatan karena komunitas-komunitas yang lainnya. Jadi kedekatan iman itu tidak ada duanya. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Tadinya udah ada suara-suara dari Lambung, dari Kampung Tengah. Baik, alhamdulillah dengan berakhir tausiah dari Al Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita semua dan muhasabah diri kita kembali, dan dengan kita melakukan rihlah ini ada peningkatan keimanan kita dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aktivitas dan kesibukan dunia kita masing-masing. Saya tadi mungkin ada yang belum kenal ya. Udah jumpa kayak tadi lah. Ustaz tiba-tiba udah baru tahu rupanya ketupat kita kori kan. Mungkin selama ini ya, ngaji baru ini siapa yang di depan itu. Saya sering di Panjaitan, nah, udah ngeri di Panjaitan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kecelakaan datangi saya akan jahit. Kalau hatinya yang kecelakaan, Pak. Tapi saya nggak jamin beberapa hari kemudian hidup atau enggak. Baik, setelah ini kita Hatinya yang luka ini. makan siang yang nggak bontot tadi kan. Kita berbagi, saling menyicipi. Di sini kita jalin ukhuwah Islamiyah kita. Dan nanti ada game yang mari kita ikut antusias. Jangan dipegang. Nah, antusias. Tapi ingin menggali semangat Bapak Ibu, saya tes. Kalau takbir apa diucapkan? Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tasbih, alhamdulillah. Oke, kita tes. Dikeluarkan suaranya, Bu. Nah, tadi mungkin sebelum berangkat suami gawat, ada komplain sedikit atau
cuma 100 dikasih uang dompet dan lain sebagainya, masalah di rumah, coba luapkan dengan ucapan tadi. Nah, kalimat thayyibah tadi. Nah, mungkin kita masih mikir, oh anak kayak mana ini, rumah tadi belum dikunci atau dan lain sebagainya, atau tadi tetangga nengok awak jalan-jalan, dia bisa jalan-jalannya, arisan kok belum dibayar, mana tahu gitu kan. Jadi luapkan dengan kalimat thayyibah tadi. Baik, kita tes Bapak Ibu. Takbir, tasbih, alhamdulillah. Itu fokus. Jadi ada yang nggak fokus berarti sudah kampung tengahnya ada kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Kita tutup majelis ini dengan alhamdulillah, dan nanti akan kita lanjut dengan berbagai kegiatan penutupan acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, kanan. Fokus. Yang udah salah langsung minggir. Maju. Oh. Oke, siap. Gerakannya 1, 2, 3. Gerakannya lompat, Pak. Maju. Mundur. Mundur. Oke, dua lagi. Oke, eliminasi. Tinggal 2. Oke, bagus. Kanan. Oke. Kiri. Kanan. Maju.